Hai guys, sobat teman-teman pemirsa, jumpa lagi dengan saya. Saat ini saya akan menyampaikan mengapa laki-laki hanya berjuang di awal hubungan. Ini 5 alasan logis kenapa laki-laki terkesan hanya berjuang di awal. Katanya masa-masa PDKT itu masa-masa yang paling indah. Anggapan seperti ini banyak diucapkan oleh para perempuan, karena di fase ini biasanya laki-laki lebih intens menunjukkan perjuangan dan pengorbanannya daripada perempuan. Ya. Masa-masa PDKT itu paling disenangi para perempuan. Di mana pada masa PDKT, laki-laki cenderung lebih agresif dan sangat perhatian tanpa perlu diberi kode-kode terlebih dahulu. Namun sayangnya kebanyakan perempuan merasa bahwa laki-laki hanya berjuang dan menggebu di awal saja. Selanjutnya mereka cenderung cuek dan perhatian yang diberikan tidak seintens saat masih dalam fase pendekatan. Lantas, apa penyebab laki-laki terkesan hanya berjuang di awal? Berikut beberapa penjelasan yang akan menjawab semua pertanyaan. Yang pertama, laki-laki menyukai tantangan. Menaklukkan perempuan yang jual mahal adalah tantangan dan laki-laki menyukai hal yang berbau tantangan. Saat masa awal-awal pendekatan, banyak perempuan yang bersikap jual mahal dan memainkan tarik ulur dalam hubungan. Hal inilah yang membuat laki-laki bisa sangat bersemangat karena sangat ingin menaklukkan perempuan yang bisa memicu adrenalin mereka. Apalagi kalau kamu tipe perempuan yang dari awal memang sangat cuek, makin semangat deh. Bahkan banyak dari mereka yang rela melakukan apapun dan memberikan semua yang kamu mau hanya untuk meluluhkan hatimu. Mereka pria pantang mundur sebelum kamu wanita jatuh ke pelukannya. Ya. Jadi mayoritas laki-laki adalah pribadi yang menyukai tantangan dan sesuatu yang memompa adrenalinnya, termasuk menaklukkan perempuan yang bersikap jual mahal saat masa PDKT. Yang kedua, aturan dan larangan yang kamu berikan saat masa PDKT dianggapnya sebagai bentuk perhatian. Sadar akan status yang bukan siapa-siapa, perempuan cenderung sungkan untuk mengatur segala gerak-gerik si lelaki saat masa-masa PDKT. Sehingga terkadang, jika sesekali pihak perempuan membuat aturan atau larangan, hal ini dianggap sebagai bentuk kepedulian dan ketertarikan oleh si lelaki. Jadi percaya atau tidak, aturan dan larangan yang kamu berikan justru akan dianggap pria sebagai bentuk perhatian. Coba ingat-ingat pada awal pendekatan, kebanyakan perempuan pasti sungkan untuk mengatur lelaki. Namun aturan ini dianggap oleh para laki sebagai bentuk kepedulian kamu terhadap dirinya. Sebaliknya saat sudah menjadi pasangan, aturan dan larangan yang kamu buat terlalu banyak justru membuat laki-laki merasa terkekang. Suatu yang terkesan sebagai bentuk perhatian di awal justru bisa jadi menyebabkan terasa menyebalkan bagi pria setelah sekian lama. Yang ketiga, setelah mendapatkanmu, fokusnya berubah ke arah lain. Biasanya, seseorang akan benar-benar berjuang ketika ingin mendapatkan apa yang mereka mau dan impikan. Hal ini juga dialami laki-laki saat berjuang mendekati perempuan. Ketika mereka belum bisa mendapatkanmu, rasa was-was akan saingan dari laki-laki lain sangat besar. Apalagi pria kan memiliki ego yang tinggi. Jika sedang bersaing dengan laki-laki lain, mereka selalu ingin jadi yang terdepan. Namun jika sudah berhasil mendapatkan perempuan yang menjadi incaran banyak laki-laki, mereka akan menganggap diri mereka keren dan sebagai pemenang. Setelah itu mereka lebih tenang dan akan kembali ke hal yang sebelumnya mereka tinggalkan saat berjuang mendapatkanmu. Ya, bisa jadi mereka lebih fokus untuk meniti karirnya atau membangun relasi. Yang jelas hidupnya tidak akan berhenti setelah berhasil mendapatkan perempuan yang jadi incarannya. Ya. Yang keempat, ada perubahan sikapmu yang dianggap berbeda dari saat awal dekat. Ya. Jadi mungkin juga kamu turut andil dengan berubah terlebih dahulu. Karena ada sikapmu yang dianggap berbeda saat awal dekat. Perubahan laki-laki yang hanya berjuang di awal bukan sepenuhnya salah mereka.
Bisa jadi kamu turut andil dalam perubahan tersebut. Misalnya di awal pendekatan, kamu menunjukkan sikap yang sangat dinamis dan penuh perhatian, namun ternyata kamu belum menunjukkan sisi aslimu yang sepenuhnya kepadanya. Seperti mungkin kamu ternyata cemburuan, agresif, mudah marah, manja, atau bahkan posesif. Bisa jadi memang bukan dia yang berubah, namun kamu juga perlahan membuatnya tidak nyaman dan berpikir 2 kali untuk melanjutkan hubungan kalian. Yang kelima, ini hanyalah salah satu fase dalam hubungan. Jadi itu adalah bagian dari fase sebuah hubungan. Yang namanya hubungan itu nggak ada yang selalu manis. Hubungan itu sifatnya dinamis. Ada fase di mana kalian bisa sangat menggebu, berbunga-bunga di awal, namun ada juga fase bisa kalian saling bosan dan jenuh satu sama lain. Hal yang kamu perlu ingat adalah semua itu adalah fase yang normal dan wajar. Karena menggebu-gebu, berbunga-bunga, stagnasi, hingga kebosanan adalah fase yang pasti akan dilewati dalam setiap hubungan. Jadi tidak perlu risau jika hubunganmu sedang dalam fase stagnan atau kebosanan. Cukup lakukan sesuatu agar fase tersebut segera berakhir dan berubah ke fase yang lain. Ya. Jadi cukup lakukan sesuatu agar fase itu bisa kalian hadapi dan berganti ke fase yang bahagia lagi. Demikian dari saya. Jangan lupa klik subscribe, klik like, tekan tombol lonceng, komentar, dan share ya. Terima kasih.